wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semuanya. Allah masih memberikan kesempatan ya untuk kita semua bertemu, walaupun bertemunya lewat virtual. Semoga kalian masih tetap semangat ya anak-anak untuk menjalankan ibadah puasanya, karena insya Allah puasa akan berakhir ya, bulan Ramadannya akan berakhir, dan kita harus meningkatkan semangat ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga ibadah-ibadah kita yang kita lakukan diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini Ustadzah akan sedikit sharing ya kepada kalian untuk berbagi ilmu, yaitu tentang makna saling memaafkan. Nah anak-anak, makna saling memaafkan itu sangat luas sekali ya anak-anak ya. Apalagi kita hidup di dunia, pasti seringkali melakukan kesalahan, bahkan orang lain pun juga pernah ya melakukan kesalahan kepada kita. Tapi kita sebagai manusia anak-anak, kita harus saling memaafkan anak-anak, karena maknanya adalah sangat luar biasa kalau kita ikhlas untuk memaafkan orang-orang yang telah membuat kita marah ataupun tidak enak hati ya pada kita. Sebaliknya anak-anak, kalau kita melakukan kesalahan juga kita wajib untuk meminta maaf pada orang yang kita lukai hatinya ya. Nah anak-anakku, hidup itu memang tak luput dari kesalahan. Terkadang kita berbuat salah pada orang lain ya, dan juga orang lain juga berbuat salah, tapi kita itu tadi harus ikhlas untuk memaafkan. Nah ini ada sedikit cerita anak-anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya anak-anak ya, sempat bersumpah anak-anak untuk tidak memaafkan kesalahan Mishah bin Ustahsa yang tak ingin memberi nafkah kepadanya untuk selamanya anak-anak, karena dianggap telah menuduh putri tercinta Aisyah radhiyallahu anhu yang juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berzina ya. Nah atas sikapnya yang tak mau memaafkan itu anak-anak, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 22 ya anak-anak ya. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah turun ayat itu anak-anak, Abu Bakar kemudian berkata, ya demi Allah, sesungguhnya aku senang jika Allah mengampuniku. Ia lalu kembali memberikan nafkah kepada Mishah seperti sebelumnya. Ia juga berkata, demi Allah, aku tidak akan mencabut nafkahnya darinya. Nah juga sejarah mencatatkan betapa Rasulullah SAW anak-anak berkali-kali mengalami penyiksaan, pengkhianatan, ya, percobaan, pembunuhan, dan juga serangkaian rencana buruk dari kaum kafir. Namun anak-anak, Rasulullah itu tidaklah dendam anak-anak. Manusia berakhlak mulia itu justru memaafkan semua kesalahan yang dilakukan orang lain kepadanya. Nah, seperti diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, suatu hari seorang perempuan Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan daging kambing yang telah diberi racun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakan daging kambing itu, dan akhirnya terungkaplah bahwa daging kambing itu telah dibubuhi racun oleh wanita tersebut anak-anak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, mengapa engkau melakukan itu, wanita Yahudi? Ya, lalu berkata, aku ingin membunuhmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan memberikan kemampuan kepadamu atasku.
Lalu Anas radhiyallahu anhu itu berkata, para sahabat berkata, biarkan kami membunuhnya. Rasulullah bersabda, jangan. Anas menambahkan, aku melihat sisa racun itu di langit-langit mulut Rasulullah SAW. Nah, jadi memaafkan anak-anak ya, memaafkan itu merupakan bagian dari akhlak mulia yang dianjurkan kepada Rasulullah, yang patut kita contoh anak-anak, patut kita teladani ya anak-anak ya. Walaupun seringkali kita disakiti, terus seringkali ya mungkin dari teman atau lain sebagainya itu menyakiti hati kita, tapi kita harus apa? Memaafkannya ya, mengikhlaskannya. Semoga Allah apa? Memberikan hidayah-hidayah kepada orang-orang yang telah menyakiti kita ya. Dan apabila orang tersebut itu meminta maaf ya, kita harus apa? Memaafkannya ya anak-anak ya. Karena memaafkan itu merupakan bagi apa anak-anak? Bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah pada umatnya. Abdullah Al-Jadali berkata, aku bertanya pada Aisyah ya tentang akhlak Rasulullah, lalu ia menjawab, beliau bukanlah orang yang keji dalam perkataan ataupun perbuatan, suka kekejian, suka berteriak di pasar-pasar atau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan orang yang suka memaafkan. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang apa? Tidak suka apa? Berteriak-teriak ataupun marah-marah ya. Tapi beliau apa? Iya, Rasulullah itu sikapnya saling memaafkan ya apabila orang-orang sekitar itu berbuat keji kepada Rasulullah. Nah, umat Islam itu diperintahkan anak untuk memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Dan Rasulullah itu bersabda, orang yang hebat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan. Sesungguhnya orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah ya. Memaafkan dan mengampuni juga merupakan perbuatan yang diperintahkan anak-anak sang Khalik kepada umatnya. Nah, jadi mari anak-anak kita saling memaafkan apabila kalian juga berbuat salah kepada orang lain. Nah, silakan untuk apa? Meminta maaf dengan baik-baik ya. Terus jikalau kalian yang dibuat marah atau dibuat sakit hati kepada orang lain, maka ikhlaskanlah anak-anak dan maafkanlah. Insya Allah apa? Hati akan tenang, kita menjalani kehidupan juga tenang tanpa apa? Kerinduan dari amarah-amarah atau hawa nafsu yang tidak bisa kita turunkan ya anak-anak ya. Jadi saling memaafkan itu adalah penting untuk kehidupan kita juga, untuk kehidupan akhirat juga. Karena apa? Pahalanya juga banyak anak-anak memaafkan orang lain ya. Nah, begitu juga ketika seorang itu berbuat jahat kepada kita, nah kita juga tidak harus apa? Kita tidak boleh membalasnya anak-anak, malah kita membalasnya dengan kebaikan ya. Nah, Allah itu akan selalu memberikan pertolongan kepada kita selama memiliki sifat memaafkan dan kebaikan. Memaafkan adalah ciri orang-orang yang baik anak-anak. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Syura ayat 40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Nah, semoga kita menjadi insan yang bisa dan selalu ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, demikian anak-anak sharing ya untuk saling memaafkan apabila dari perkataan ustazah ada yang kurang berkenan atau ada kekurangan, ustazah sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.